Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin yang awalnya sempat digadang-gadang bakalan lanjut sell off ke lower low baru, pada akhirnya start untuk kembali climbing up dan mendekati area $106.000. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini, teman-teman bakalan apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya in terms of price action dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,28 triliun dolar atau turun sekitar 0,04%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin. Kenaikannya pun cuma 0,2%, atau Tron bahkan, bukan Bitcoin ya, Tron. Kenaikannya 0,35% ke 0,2717 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, seperti biasa kita bakalan awali dengan melakukan update untuk volume kompetisi trading saya bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di akhir bulan Juni ini. Nah, per hari ini, teman-teman, kita sudah melihat ada 1,89 juta USD dalam bentuk volume, dan yang menjadi peringkat pertama per hari ini masih di user ID 704744279. Sedangkan terjadi kompetisi yang cukup ketat untuk memperebutkan juara kedua sepertinya, karena di sini angkanya rata-rata cukup dekat, dan juga di top 10 tentunya itu juga cukup ketat, karena kita melihat angkanya rata-rata cukup dekat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sampai dengan hari ini mungkin berada di luar top 10, menurut saya kesempatannya untuk masuk ke top 10 itu masih sangat besar, bahkan untuk menjadi top 3 pun itu belum terlalu susah menurut saya. Dan ingat bahwa di top 10, kalian pasti akan mendapatkan hadiahnya, atau kalian tergaransi untuk mendapatkan hadiah dari prize pool. Juara pertama mendapatkan 25%, juara kedua 20%, juara ketiga 15%, juara keempat 10%, juara kelima sampai 10 masing-masing mendapatkan 5%. Sedangkan, kalau teman-teman yang berada di luar top 10, itu akan dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Nah, selain daripada itu, kalau misalnya teman-teman mendapatkan volume tertentu secara personal, kalian juga akan mendapatkan hadiah fisik, seperti yang mungkin sudah akan bisa didapatkan oleh user ID 704742779, karena dia sudah hit ke angka 1 juta, maka dia di akhir kompetisi ini sudah digaransi bakal mendapatkan 1,5 juta rupiah. Nah, kalau ternyata nanti dia akan terus mengalami peningkatan secara volume dan misalnya hit ke angka 3 juta, maka 1,5 juta rupiahnya akan diganti ke iPad 10, teman-teman, dan seterusnya. Tentunya selain daripada prize pool yang bakalan didapatkan ya, jadi hadiahnya ada 2 secara sekaligus. Kalau teman-teman yang sampai dengan hari ini masih tertarik juga untuk farming volumenya dan mendapatkan berbagai hadiah di sini, itu masih bisa aja kalian lakukan. Yang belum ikutan dan mau ikutan juga bisa kalian lakukan sekarang. Daftar dulu ke Margex, linknya sudah ada di kolom description, dan kalian bisa start untuk deposit dan kemudian farming volume. Ingat teman-teman, yang kita lihat di sini bukan seberapa besar profit yang kalian hasilkan, melainkan volume yang kalian hasilkan. Oke? So, teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, teman-teman, di awal minggu sebenarnya kita sudah akan mendapatkan beberapa data yang tergolong high impact, terutama di hari Selasa nanti ya, di tanggal 17 Juni, kita akan mendapatkan data core retail sales dan juga data retail sales yang bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat, untuk sementara waktu, core retail sales-nya diekspektasikan naik dari 0,1% menjadi 0,2%, sedangkan retail sales itu diekspektasikan mengalami hit yang luar biasa, dari yang awalnya 0,1% menjadi minus 0,6%. Kemudian, teman-teman, hari Rabu kita akan mendapatkan data initial jobless claim dan juga crude oil inventories. Kemudian ada continuing jobless claim yang rata-rata bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat juga. Cuman sisanya seperti crude oil inventories itu akan dirilis di pukul 21.30. Nah, tetapi highlight utamanya untuk minggu depan itu ada di hari Kamis dini hari. Karena di Kamis dini hari kita akan mendapatkan data
Fed Interest Rate Decision, kemudian FOMC Statement, FOMC Economic Projections, dan juga FOMC Press Conference. Tentunya ini akan sangat dipantau oleh para investor karena di luar sana banyak yang berlomba-lomba gitu ya untuk menebak sebenarnya apa yang bakalan dilakukan oleh The Fed nanti hari Kamis. Sebagian besarnya tentunya masih merasa bahwa sepertinya masih akan mempertahankan di angka suku bunga yang sama, artinya tidak akan terjadi perubahan, tidak ada rate cuts maupun kenaikan suku bunga. Dan kalau misalnya itu sesuai dengan harapan, tentunya itu tidak akan menghasilkan volatilitas yang terlalu ekstrim harusnya, karena ya sudah sesuai dengan ekspektasi ya. Tetapi yang mungkin bakalan lebih diperhatikan nanti, selain daripada Fed Interest Rate Decision yang kemungkinan besar masih akan stay di angka 4,5, FOMC Press Conference ini juga tidak kalah penting teman-teman, karena pada saat itu Kakek Powell bakalan memberikan statement, kemudian akan diwawancara oleh para reporter, dan di sana biasanya akan ditelaah gitu ya, kira-kira apa nih yang disampaikan oleh Kakek Powell, apakah ada sesuatu yang menarik, apakah ada indikasi bahwa mereka akan segera melakukan pemotongan suku bunga dan lain seterusnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengarah ke pemotongan suku bunga dalam waktu dekat, maka harusnya itu akan menciptakan reaksi positif dari market, teman-teman. Kalau misalnya bahasanya, biasa orang sebut sebagai dovish atau hawkish. Kalau misalnya hawkish ya tentunya itu bukan berita baik untuk market. Kalau dovish itu biasanya merupakan berita baik untuk market. Biasanya seperti itu. Nah, hari Jumatnya juga ada satu data yang tergolong high impact, yaitu adalah Philadelphia Fed Manufacturing PM Index, yang menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh lah ya. Jadi hari Selasa sampai dengan hari Kamis kita akan mendapatkan data yang tergolong high impact. Jadi minggu depan termasuk salah satu minggu yang juga menurut saya bisa cukup volatile, terutama di stock market Amerika Serikat, dan tentunya juga kita akan lihat terjadi di Bitcoin, terutama nanti hari Kamis dini hari. Oke, berikutnya teman-teman, kita tahu bahwa keadaan dunia sekarang itu sedang tidak baik-baik saja, terutama karena ada eskalasi di sektor geopolitik antara Iran dan juga Israel, yang banyak disampaikan oleh analis berpotensi untuk melebar kemana-mana perangnya. Artinya kan masing-masing dari negara itu mempunyai sekutu ya. Iran punya sekutunya, si Israel juga punya sekutunya. Salah satu sekutu dari Israel adalah Amerika Serikat, teman-teman. Dan berita baiknya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menyampaikan, "The US had nothing to do with the attack on Iran tonight. If we are attacked in any way, shape, or form by Iran, the full strength and might of the US Armed Forces will come down on you at levels you have never seen before. However, we can easily get a deal done between Iran and Israel and end this bloody conflict." Jadi stance-nya Donald Trump per hari ini itu jelas ya teman-teman. Dia mengatakan mereka atau mewakili Amerika Serikat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan attack atau penyerangan yang dilakukan oleh Iran ke Israel maupun Israel ke Iran. Jadi mereka tidak ada hubungannya sama sekali. Dan stance-nya jelas ya, mereka itu pengennya justru ada perdamaian. Makanya disampaikan, ini sebenarnya gampang banget untuk bisa mendapatkan deal antara Iran dan juga Israel, sehingga kita bisa mengakhiri konflik yang berdarah ini. Jadi itu disampaikan dengan jelas oleh Donald Trump, sehingga kita tahu bahwa stance-nya sekarang US tidak akan membantu gitu ya. Ya, kalaupun cuma sedikit-sedikit itu wajar lah gitu ya. Tapi tidak akan membantu secara masif untuk membantu Israel dalam melakukan penyerangan ke Iran. Jadi itu sudah jelas. Jadi ketakutan kita soal perang ini yang akan melebar, untuk sementara waktu sepertinya bisa sedikit diredam, karena Amerika Serikat itu mengatakan mereka justru pengen adanya perdamaian. So, semoga ya teman-teman kita bisa melihat eskalasi dari Iran dan juga Israel bisa segera mereda. Terlebih kita mau melihat tidak lagi ada korban yang berjatuhan di mana-mana, karena saya rasa beberapa tahun terakhir udah cukup banyak korban yang berjatuhan akibat perang yang terjadi di mana-mana, teman-teman. Salah satunya mungkin Rusia dan Ukraina, kali ini Iran versus Israel. Jadi kita doakan supaya segera ada resolusi atau solusi dari perang ini dan segera kita bisa mendapatkan titik tengah untuk mencapai perdamaian. Gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman, sebelum kita masuk ke chart.
Kalau kita perhatikan dari liquidation heat map sendiri, per hari ini sebenarnya terdapat tumpukan likuidasi yang cukup masif yang berada sedikit di atas harga Bitcoin maupun di bawah. Meskipun kita bisa katakan beberapa hari terakhir cenderung volume itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman, kita hanya ranging sideways secara overall, tapi sepertinya banyak dari traders di luar sana yang berlomba-lomba untuk menggunakan leverage yang sangat tinggi untuk short maupun long. Sehingga di sini terdapat tumpukan yang cukup masif yang berada di kurang lebih 106 sampai kurang lebih 107, teman-teman. Dan di bawah harga Bitcoin juga tidak kalah banyak. Itu range-nya ada di 103 sampai kurang lebih 102.500 roughly. Pertanyaannya, apakah kedua area ini bakalan dicapai oleh Bitcoin? Ya, menurut saya potensinya ada gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi price action sendiri, sebenarnya itu juga kurang lebih serupa ya dengan skenario yang sudah kita bahas di video kemarin. Yang bakalan coba saya ulang lagi di video hari ini. Tapi kita bakalan bahas dari time frame besar dulu teman-teman. Weekly chart. Tentunya salah satu chart yang akan sangat-sangat penting untuk kalian pantau jika kalian merupakan investor di Bitcoin. Per hari ini kalau kita perhatikan, berita baiknya adalah kita masih melihat Bitcoin mampu mempertahankan area 104.000 di weekly chart. Meskipun kita belum closing weekly candle ya teman-teman, kita masih punya waktu ya anggap aja 24 jam ke depan untuk melihat closing weekly candle. Jika kita masih closing weekly candle di atas area 104.000, maka bagi saya so far tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Kita masih dalam tahap retest. Ini sama aja dengan apa yang kita lihat beberapa minggu sebelumnya, di mana kita selalu mendapatkan ada wick di bawah 104, tapi kemudian menjelang closing weekly candle, kita selalu berhasil untuk reclaim di atas area tersebut. Menunjukkan bahwa terdapat buyers yang cukup signifikan menunggu di kurang lebih area 100 sampai 104, which is adalah good sign tentunya. Nah, salah satu hal yang bisa mengindikasikan bahwa ada potensi kita membuat sebuah fake out di sini adalah jika kita berhasil closing weekly candle di bawah area 104. Jika ini yang kita lihat selama 24 jam ke depan, maka itu adalah sesuatu yang mungkin harus kita waspadai sebagai pertanda bahwa oke, probabilitas bahwa kita menemukan fake out di sini itu semakin besar dan berpotensi membawa Bitcoin kemungkinan jatuh lebih dalam, bahkan mungkin bisa sampai ke area 90.000 atau bahkan kita bisa start untuk mempertimbangkan potensi double top di sini. Oke. Tapi untuk sementara waktu, hal tersebut belum terjadi. Ingat, teman-teman, kalian harus tetap objektif dalam memandang chart. Jika kalian memang belum melihat hal tersebut terjadi, maka jangan diada-adakan gitu. Maksud saya gimana? Karena banyak yang memberikan analisa itu berdasarkan feelingnya, teman-teman. Gitu ya. Feelingnya mengatakan bahwa ini adalah fake out dan ini adalah double top. Tapi itu belum ditunjukkan di chart. Nah, itu berarti teman-teman melakukan analisa tidak objektif menggunakan chart atau dalam melihat chart, tapi itu based on feeling. Dan itu biasa tidak akan berakhir baik, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita memang akan memvalidasi double top di sini, teman-teman, validasinya itu masih akan ada di bawah 75.000. Karena secara teori, namanya double top, teman-teman, itu baru akan tervalidasi ketika neckline-nya itu jebol. Teorinya seperti itu. Sedangkan sekarang, kalau kalian anggap ini sebagai top pertama dan top kedua, kita masih jauh dari kata validasi double top. Ya, objektifnya seperti itu. Ini fakta. Kalian bisa lihat dari segi chartnya. Oke? Yang kedua, kalau dikatakan bahwa ini adalah fake out, ya saya juga belum setuju. Kenapa? Karena di weekly chart belum menunjukkan indikasi bahwa ini merupakan fake out. Kita masih closing body candle di weekly chart itu masih di atas area body candle yang tertinggi di bulan Desember tahun 2024 kemarin yang merupakan all time high terakhir yang sekarang sedang kita coba untuk break dan kemudian kita sedang nge-retest area ini sebagai support. Which is semuanya masih adalah hal yang sangat wajar untuk terjadi menurut saya. Tapi tentunya ini semuanya bisa berubah jika kita bisa melihat closing weekly candle di bawah angka 104.000. Nah, tapi kan hal tersebut belum terjadi. Jadi secara objektif per hari ini pun, semua yang kita lihat sekarang terjadi di Bitcoin, itu masih dalam bentuk pullback atau konsolidasi yang wajar menurut saya. Nah, lalu bagaimana untuk time frame kecilnya gitu ya?
Nah, kemarin saya sudah sempat mengatakan ketika banyak orang yang berlomba-lomba mengatakan bahwa ini adalah bear flag kok gitu kan. Ini bear flag, and then kita berarti sudah akan kembali membentuk lower low baru. Saya sampaikan di video kemarin saya kurang setuju gitu. Saya masih beranggapan bahwa oke, ini memang berbentuk seperti bear flag, tetapi breakdown yang kita lihat di sini itu tidak dibarengi dengan volume. Bahkan cenderung sangat korektif. Sehingga saya sampaikan ada potensi justru Bitcoin masih belum menemukan top atau local top at least dari dead cat bounce ini, dan masih akan merangkak naik ke atas, minimal ngeretes kembali ke area 106.000, which is yang sekarang sedang kita coba untuk lakukan. Dan saya masih berpegangan dengan senario tersebut, bahwa saya masih merasa harusnya kita masih akan mencoba untuk mendorong harganya ke atas, terlebih karena kita mengetahui area 106.000 sampai 107.000 itu terdapat tumpukan likuidasi yang sangat besar, teman-teman. Sehingga ini akan menjadi, menurut saya, manipulasi yang sangat-sangat baik gitu dari market maker. Kenapa? Saya akan jelaskan ulang. Kenapa area di sini ketika disentuh, itu akan menjadi senario paling ideal untuk market maker gitu ya, untuk bisa mendapatkan cuan dari para retail. Pertama, area 106.000 tentunya, kita tahu juga merupakan area yang tergolong resistance, teman-teman. Nah, jadi pasti akan ada trader-trader yang mengatakan bahwa jika kita closing atau kita break di atas 106.000, maka saya akan kembali buy, karena berarti kita telah berhasil untuk breakout di atas area resistance lagi. Berarti akan ada buyers nih di kurang lebih area ini ketika breakout kan, buyers. Nah, orang-orang yang nanti buy di sini, dengan harapan kita sudah breakout. Tapi di sisi yang lain, karena juga sudah ada orang yang menumpuk short di kurang lebih area ini, dan angka likuidasinya berada di sini, atau area of liquidation-nya berada di area ini, maka ketika kita nyampe ke area tersebut, orang-orang yang short di sini, para sellers, itu bakalan liquid. Oke? Jadi sellersnya sudah ke liquid di sini, buyersnya mulai start untuk masuk, karena ada breakout dari 106.000, dan kemudian kita dibanting lagi ke bawah. Jadi sekarang, setelah sellersnya sudah liquid, mereka sudah cuan, gitu ya, para exchange sudah cuan, sekarang yang nyangkut siapa? Para buyersnya lagi. Oke, yang kita tahu juga terdapat area of liquidation yang cukup besar di area ini. Jadi nanti mereka akan nyangkut di sini, mungkin sekaligus akan liquid ketika nyampe ke area ini. So, itu akan menjadi mungkin satu skenario yang paling ideal kalau kita bicara insentif paling besar untuk market maker gitu. Jadi itu merupakan skenario yang saya rasa sampai dengan hari ini mempunyai probabilitas paling besar untuk terjadi. Kesimpulannya adalah bahwa pergerakan berikutnya menurut saya secara pribadi adalah seperti ini. Kita akan break di atas 106.000, akan jemput di atas area ini. Minimum kita bakalan kemungkinan nyampe ke area 106.300 sampai 107.000, itu akan menjadi area yang menurut saya akan dituju oleh market maker berikutnya. Dari sana, ketika kita mendapatkan ada start fake out diikuti breakdown trend line, saya rasa itu akan bisa menjadi peluang bagi kita untuk mencari short gitu ya, dan menargetkan minimum ke area of liquidity di kurang lebih area 104.000 sampai 103.000 di sini. Atau bahkan kita bisa membuat lower low baru dan menuju ke area low terakhir di angka 100.000 dolar. Nah, kalau kalian merasa, tapi kok berarti semua senario yang Koko barusan jelaskan itu bearish gitu ya. Apa invalidasinya? Oke, invalidasi dari senario bearish kita adalah, yang pertama, kita harus mendapatkan beberapa dukungan dulu ya. Dukungan yang pertama adalah kita mau melihat S&P 500 itu rebound, karena beberapa hari terakhir itu S&P 500 koreksi. Yang kedua, kita mau juga melihat ada deeskalasi dari sektor geopolitik, yaitu adalah Iran dan juga Israel. Kita mau melihat mereka mungkin mulai start untuk mereda perangnya, atau lebih baik lagi berdamai. Itu akan menjadi tentunya sentimen positif juga untuk market. Ketika kedua hal tersebut terjadi, itu akan memperbesar chance bahwa kita bisa aja recover lebih cepat. Dan secara price action pun, kalau misalnya kita bisa melihat ada rally yang signifikan, diikuti ada continuation pattern, maka itu mungkin pertanda dari Bitcoin bahwa oke, kita telah bersiap lagi untuk mencoba breakout dari area trendline besar yang tercipta di sini. Oke, dan itu bisa menjadi awal di mana kita start untuk mencoba break dari all time high terakhir.
Oke, jadi kita perlu ada push yang impulsif, kemudian diikuti bullish continuation pattern. Itu yang bisa menginvalidasi scenario bearishnya. Selain daripada itu, saya masih akan berpegangan dengan senario di mana semua yang kita lihat di sini masih akan sekedar retest untuk kita kemudian mengalami sell-off berikutnya ke bawah. Bukan berarti kita akan masuk ke bear market, tapi itu mungkin hanya akan menjadi perpanjangan dari konsolidasi yang kita lihat di sini, bisa aja dalam bentuk 2 wave atau 3 wave. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.